pertanyaan. Yang pertama dari Bu Dwi Tika dari Universitas Dharma Wangsa. Untuk Bu Rahmi, apakah tujuan kegiatan dan target capaian kegiatan itu sama, Bu? Karena biasanya capaian kegiatan ini ada kolom khususnya di template proposal kegiatan PKM. Lalu bagaimana menampilkan capaian kegiatan pada artikel PPM? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab, Bu Rahmi. Baik, Pak. Terima kasih. Saya coba jawab. Nah, tadi perbedaan antara capaian kegiatan dengan luaran kegiatan ya, Pak ya? Ya. Saya konfirmasi. Oke. Nah, kalau capaian kegiatan itu memang didasarkan pada tujuan kegiatan. Sedangkan kalau luaran kegiatan itu kan dia sifatnya kalau saya arahkan ke hibah Ristek Dikti, luaran itu dia bersifat publikasinya atau ya publikasi kegiatannya, apakah ke jurnal, apakah ke proceeding, apakah publikasi video kegiatan, media massa, cetak atau online, dan peningkatan pemberdayaan mitra. Sedangkan capaian kegiatan itu dia sesuai dengan tujuan kegiatan kita. Nah, itulah yang dimaknakan dengan hasil kegiatan. Berapa persen capaian kegiatan kita untuk tujuan kegiatan yang pertama, misalkan persentase ketercapaiannya sekian persen. Kalau untuk tujuan kedua, ketercapaian kegiatannya sekian persen. Ini kurang lebih itu, Pak. Dan memang di artikel tidak ada disebutkan, kalau artikel pengabdian ya Pak ya, tidak disebutkan luaran kegiatan. Nah, tapi kalau kita berbicara kepada laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat, baik itu sifatnya internal maupun yang sifatnya eksternal hibah pengabdian pada masyarakat, itu memang ada kolom khususnya. Dan itu memang seperti yang saya jabarkan tadi. Untuk capaian kegiatan itu sebenarnya juga ada di luaran kegiatan, nanti dia di kolom peningkatan pemberdayaan mitra. Nah, peningkatan pemberdayaan mitra itu kan banyak itu kategorinya, peningkatan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, pendapatan. Nah, itu tinggal kita masukkan saja seberapa besar sesuai dengan capaian yang kita peroleh dalam kegiatan. Itu saja, Pak, yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Bagaimana, Bu Dwi Tika? Maaf, ini tadi saya lihat di kolom katanya capaian dengan tujuan. Nah, itu seperti yang saya sampaikan, capaian dengan tujuan itu sebenarnya sama, Bu. Nah, capaian kegiatan, tujuan kegiatan kalau kita berbicara dalam ranah artikel ya, Bu ya, bukan dalam ranah proposal kegiatan. Karena kalau proposal itu kan masih perencanaan, ya sifatnya masih rencana. Sedangkan artikel itu sudah hasil kegiatan, sudah pasti capaian dan tujuan itu harus sesuai. Dan memang dia sama, capaian apa, tujuan, capaian memang sama gitu. Kalau dalam konteks artikel, itu saja Pak. Baik, bagaimana Bu Dwi Tika? Oke. Pertanyaan selanjutnya saya akan bacakan. Yang kedua ini adalah dari siapa tadi ini ya? Selamat sore Bu Rahmi, mau tanya masalah dokumentasi yang melibatkan setiap kegiatan media TV, apakah ada menambahkan nilai saat jurnal dibuat dan di-share ke media elektronik? Terima kasih. Oke, itu maksudnya informasi, maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya mungkin publikasi yang kita sudah buat di artikel, terus kita mau publikasikan ke media massa atau bagaimana? Dokumentasi. Dokumentasi kegiatan yang sudah dimasukkan ke media massa mau kita masukkan ke artikel gitu ya Pak ya? Atau kebalikannya? Dokumentasi yang melibatkan setiap kegiatan media televisi, apakah ada menambahkan nilai saat di jurnal buat dan di-share ke media elektronik? Maksudnya, apakah dengan kita melibatkan ada media dari televisi, apakah ada menambah mungkin maksudnya ini, menambah nilai di sini? Enggak sih Pak, enggak ada sih Pak, enggak ada. Kalau dalam luaran program hibah Ristek Dikti, memang salah satunya kan ada luaran yang sifatnya publikasi pada media massa.
Nah, ada namanya publikasi pada jurnal, itu sudah terpisah gitu. Kontennya juga sudah berbeda. Tapi kalau tadinya yang dimaksud, misalkan ini kami mengadakan kegiatan PKM secara online nih Bu, pakai Zoom meeting. Nah, kan ada dokumentasinya tuh, dokumentasi screenshotan dari Zoom meeting ya, seperti kita lah misalkan seperti ini. Boleh nggak disajikan dalam artikel? Ya boleh-boleh saja. Nah, tapi jangan disajikan foto bersamanya, jangan gitu. Tapi disajikan misalkan Bapak Ibu sedang menyampaikan materi atau ketika diadakan tanya jawab. Nah, itu bisa dijadikan dokumentasi penambahan informasi pada artikel kita. Itu saja, Pak. Terima kasih. Mungkin maksudnya gini Pak Rahmat, itu meningkatkan bobot dari artikel gitu loh. Itu Bu Rahmi. Iya, iya. Bobot artikel. Nggak ada sih Pak, nggak ada sih. Nggak ada sih. Karena memang itu dua hal yang berbeda sih, publikasi pada jurnal dengan publikasi pada media, baik TV maupun cetak maupun radio itu nggak ada. Tapi kalau tadi bicara tentang luaran kegiatan hibah, mungkin ada bobotnya. Nah, penilaiannya lebih penilaian kegiatannya. Itu sih Pak. Ya, karena mungkin karena diliput itu dianggap punya bobot lebih gitu. Nggak ada sih, Pak. Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Terima kasih, Pak, atas pertanyaan. Oke, ini pertanyaan yang terakhir nih sepertinya. Izin bertanya, apa saja yang menjadi kategori artikel pengabdian masyarakat? Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian dan dengan metode deskriptif dan kausal masuk kategori. Misalnya profil penggunaan obat di rumah sakit A atau pengaruh penggunaan bla 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 terhadap pembelian produk, di mana nantinya disertakan kuesioner untuk responden dan hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi rumah sakit ataupun pemilik usaha. Apakah penelitian seperti ini dapat dijadikan sebagai artikel pengabdian masyarakat? Mungkin ke Bu Rahmi lagi ya, nanti dibantu dengan Bu Emi. Ya, boleh. Kalau saya berpendapat itu bisa saja, tapi tergantung kontennya. Kalau misalkan kontennya itu lebih spesifik terhadap ini kan ada pengaruh efek dari penggunaan obat. Nah, itu sifatnya kepenelitian karena kan kita membandingkan efek kan. Tapi kalau misalkan kontennya itu implementasi penggunaan obat setelah di mana penggunaan obat tersebut sudah valid nih, sudah kita uji nih efektivitasnya pada kegiatan penelitian sebelumnya. Lalu kita mau implementasikan itu atau kita sosialisasikan itu kepada mitra kita terkait penggunaan obat, itu boleh. Walaupun sifat pengukuran datanya itu sama-sama menggunakan kuesioner, tapi kembali lagi ke konten tujuannya. Nah, karena ada kata-kata pengaruh, efektivitas itu tidak mendasari bahwa itu kegiatan pengabdian. Nah, karena belum selesai. Sedangkan kegiatan pengabdian itu adalah kegiatan yang sudah selesai, produk atau apapun yang mau kita transfer itu sudah valid. Bukan dilakukan pengujian lagi ke mitra, bukan seperti itu. Itu kalau dari saya, mungkin bisa ditambahi dari Bu Eni. Baik Bu Rahmi, tadi sebenarnya saya sudah baca pertanyaan yang di kolom chat dan sudah saya jawab juga yang ke Bu Ovalina ya ini, kalau nggak salah. Yeah. Jadi kalau menurut saya Bu, sama tadi dengan pernyataan Bu Rahmi, karena dari judulnya itu sudah jelas bahwa itu bukan artikel pengabdian. Karena editor mungkin dilihat dari judulnya dulu gitu. Kalau judulnya sudah mengarah ke penelitian, itu pasti langsung di-skip, langsung di-cancel. Tapi kalau misalnya judulnya pengabdian, nah itu nanti akan disimpan dan diarahkan ke reviewer untuk di-review isi substansinya. Karena dari judulnya tadi itu sudah mencirikan bahwa artikel yang disubmit itu adalah artikel penelitian. Begitu Bapak Ibu. Bu Ovalina. Jadi kalau mau disarankan ya diupload ke jurnal penelitian, yang sesuai dengan tulisan yang Bapak Ibu buat gitu, ruang lingkupnya ke jurnal mana. Mungkin itu. Mungkin bisa saya tambahi. Saya tambahi sedikit Pak. Di sini kan ada pertanyaan juga kategori artikel. Apakah penelitian dengan metode deskriptif kausal masuk kategori? Enggak, tadi kan enggak Bu, enggak masuk kategori walaupun dia deskriptif. Kenapa? Karena kembali lagi ke
kategori kegiatan pengabdian. Yang tadi sudah saya sampaikan kategorinya itu ada 5 kalau tidak salah saya tadi, pendidikan masyarakat kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam konten wilayah, ke kelompok kerja nyata, dan diseminasi hasil kegiatan. Nah, kalau misalkan Ibu tetap menggunakan hasil riset tersebut ke dalam kegiatan pengabdian, Ibu masuk dalam konten yang terakhir, kategori yang terakhir, yakni diseminasi hasil riset. Karena kan itu berbasis riset. Dan kalau kita ambil dari kacamata program Hibah Dikti, itu sebenarnya adalah kegiatan yang baik. Kenapa? Seyogianya kegiatan pengabdian masyarakat itu memang berbasis dari hasil riset, diseminasi dari hasil riset, supaya solusi yang kita tawarkan itu sudah valid, bukan lagi solusi yang sekedar kita berikan tanpa ada uji-uji sebelumnya. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, semoga membantu. Ya. Tadi ada yang bertanya, link artikel Bu Rahmi tadi ya sudah di-share tadi. Ini di-share di kolom chat Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Dwitika lagi. Izin bertanya, apakah analisis data kuantitatif yang diperoleh dari kegiatan PKM wajib dianalisis seperti data penelitian, seperti ANAPA, dan apakah harus ditampilkan pada artikel PKM? Silakan. Saya ya Pak ya. Ya. Oke, nggak boleh Bu, itu riset penelitian namanya. ANAPA itu kan uji efek ya, uji pengaruh ya. Nah, sedangkan itu kan kegiatan itu kan uji peningkatan sederhana ya, pre dan post ya. Mungkin hanya melihat peningkatan tiap indikator saja atau hasil rata-rata tiap analisis data angketnya gitu. Misalkan data angket pertama itu rata-ratanya 30%. Nah, setelahnya itu 50%. Udah, desit cuma itu aja gitu. Barulah kita sesuaikanlah dia dengan misalkan pakai rumusan yang tadi saya kasih, sebelum dikurang persentase sesudah dikurang persentase sebelum dibagi persentase setelah dikali 100% itu juga boleh, supaya nanti dapat persentase rata-rata sesuai dengan kategori tabel yang disajikan oleh yang saya ambil referensi dari Arkunto. Ataupun tidak pun hanya sekedar membandingkan rata-rata saja itu tidak masalah. Tapi kalau ANAFA, UJT, regresi, ANAKOVA atau uji statistik lain itu enggak. Tapi kalau artikel penelitian iya, kalau pengabdian jangan Bu, jangan sampai diletakkan di situ. Itu nanti itu bahasanya salah tempat. Itu sih kalau saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Emi. Ya, udah sesuai, Bu. Ya. Jadi kalau data pengabdian itu analisanya ya cukup bagi rata-rata aja ya Bu Rahmi. Jadi tidak usah langsung menggunakan uji-uji statistik yang lebih ngejelimet gitu. Hanya sekedar menampilkan data, oh ada perubahan, ada peningkatan, selesai, itu saja. Sebelum dan sesudah. Ya. Ya itu saja, Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih juga untuk peserta. Demikian acara hari ini, semoga memberikan manfaat pengetahuan untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi, terima kasih Bu Emi. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.